Aku Aluna Yusfin, cantik, bersinar, dan sempurna di mata kamera. Tapi di balik itu, aku hanya gadis yang dijual oleh pamanku di usia 15 tahun. Dibeli oleh seorang kakek kaya raya yang mengubah nasibku dari barang dagangan menjadi bintang. Karena terlalu menyayangiku, pria tua itu menjodohkanku dengan cucunya Gilang. Pria tampan, mapan, dan pewaris tunggal keluarganya. Kami menikah diam, tapi kisah indah itu tak pernah benar-benar ada. Ibunya membenciku, menganggapku tak pantas, tak setara, dan hanya benalu. Akhirnya beliau menjodohkan Gilang dengan perempuan lain dari keluarga terpandang. Sakit, tentu. Tapi luka yang kutelan, kusimpan dalam diam. Ironisnya, aku justru menjadi adik kecil bagi Viola, perempuan kedua yang merebut tempatku. Aku mendukungnya, menyemangatinya, bahkan menenangkannya saat suamiku tak menyentuhnya. Oh, Nyonya Adisti datang bersama Luna, artis yang sedang naik daun itu. Seru seorang wanita paruh baya yang mengenal ibu. Kami bertemu di depan. Nyonya Rini, jawab ibu ringan, padahal aku tahu jelas aku keluar bersamanya dari rumah. Percakapan mereka berlanjut sampai nama itu keluar. Pasti sedang mencari Viola, ya, Nyonya? Ibu tersenyum, tidak menyangkal. Bagaimana Nyonya tahu? Tentu saja saya tahu. Viola itu kan calon menantu idaman Nyonya Adisti. Aku terdiam. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari yang seharusnya. Calon menantu? Dan benar saja, tidak lama. Kemudian aku melihat seorang wanita cantik mendekat, elegan, berkelas, senyumnya sempurna. Viola. Suara ibu terdengar hangat, berbeda jauh dengan nada dingin yang biasa ia berikan padaku. Tante sudah datang. Viola menyapa manis, lalu meraih tangan ibu seolah mereka begitu dekat. Iya, sayang ibu tersenyum, lalu menoleh ke arahku. Kenalkan, ini Luna, aku tersenyum kaku. Hello. Dan Luna, ini Viola, anak dari Pak Dimian Sananta. Aku hampir kehilangan napas mendengar nama itu, Sananta. Pengusaha besar yang selalu bersaing ketat dengan Gilang. Nomor 2, tepat di bawah suamiku, dan Viola, putri tunggalnya. Perempuan sempurna dari keluarga yang sempurna. Seketika aku mengerti. Inilah alasan tatapan tidak nyaman dari ibu sejak pagi. Inilah mengapa aku dibawa ke sini. Karena baginya, aku bukan apa-apa selain jalang yang sekadar menghangatkan ranjang putranya. Sedangkan Viola, dialah calon menantu idaman, istri yang pantas disandingkan dengan Gilang Atarafraha. Aku menahan napas, memaksakan senyum. Senyum yang retak, tapi harus tetap terpasang. Hello, Luna. Sapanya terdengar lembut, penuh wibawa. Seorang wanita anggun dengan senyum tenang, sikapnya begitu alami, berkelas tanpa perlu dibuat-buat. Aku yang sering berperan sebagai wanita berkelas dalam film, justru merasa kerdil di hadapannya. Semua elegan yang pernah aku perankan hanyalah tiruan. Tiruan yang rapuh, murahan, dan akan selalu kalah ketika dihadapkan dengan kenyataan. Ya, halo Nona Viola, jawabku menekankan nada hormat. Dia tampak lebih dewasa dariku, meski aku tahu usianya mungkin hanya terpaut 2 tahun dari Gilang. Saat berbincang sebentar dengannya, aku bisa merasakan Viola benar-benar berbeda. Kepribadiannya menawan, tenang, dewasa, sekaligus mahal. Bukan mahal karena pakaian dan perhiasannya, tapi karena aura yang melekat di dirinya. Aura yang membuatku, sesama perempuan, tanpa sadar ikut jatuh cinta pada karismanya. Luna, aku harus ke sana dulu. Mari kita tukar kontak dan berteman, ucapnya sambil mengulurkan ponsel. Aku menatapnya sejenak, berteman dengan calon menantu Nyonya Adisti. Calon istri kedua Gilang, calon maduku. Benar begitu urutannya, bukan? Tentu, Nona Viola.
Jawabku sambil tersenyum, meski hatiku terasa remuk. Setelahnya, aku ditinggalkan sendirian. Ibu lebih sibuk bersama Viola, juga dengan para nyonya lain. Ibu yang memaksaku ikut, padahal Gilang sudah menolak, justru mengabaikanku di sini. Aku menyingkir ke pojok ruangan, diam-diam mengamati jalannya acara amal. Dan ketika acara berakhir, aku baru menyadari. Ibu bahkan sudah pulang lebih dulu, meninggalkanku begitu saja.